Subhanallah. Fa ija sabata ma'a khalqi imanika wa wafaqatihi fi fi'lihi biyakinika kullu zalika bitaufiq minhu wa minnah. Semua itu terjadi bila engkau sudah tetap di hatimu. Imanmu akan terus kepada Allah. Iman di sini adalah kegairahanmu untuk ingin mendekatkan terus diri kepada Allah. Mengingat Allah makin tajam. Saya mengisahkan kemarin Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, Nabi ini, nggak main-main. Beliau itu berdakwah di sebuah kampung. Tak seorang pun menerima dakwah beliau. Kecewa kan? Kecewa padahal beliau adalah seorang Nabi. Kalau kita yang bukan Nabi ini, mungkinnya harusnya tidak kecewa, ini Nabi. Akhirnya Yunus ada kapal, ada daerah perairan, naik kapal, ya kan? Di kapal itu sekali orang di kapal ini kan apa jadi nih? Gelombang dahsyat nih, berarti ada nang sial di kapal nih. Sialah. Kita buang aja dah orang nang sial tuh siapa di antara sini, lalu dipakai pakai model kayak arisan tuh apa tuh namanya tuh? Hah? Mencang. 3 kali keluar nama Yunus semuanya terus. Wah, iya juga ini dia orangnya sudah dibuanglah ke laut. Yunus, Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun. Lalu Yunus berkata setelah dimakan ikan nun tadi dalam perut ikan nun selama 7 hari 7 malam, tidak ada lagi yang diingatkan siapa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu dia menyadari kesalahannya. Iyalah, waktu tadi berjalan sampai ke ke kapal itu tidak ada sedikit pun rasa bersalah Nabi Yunus. Iyalah, begitu dimakan oleh ikan nun, terkurung di kegelapan, maka terpikirlah akan kesalahan diri sendiri. Timbul sendiri diri itu menyadari kesalahan. Akhirnya Yunus berkata, Subhanaka, maha suci engkau aja yang benar itu ya Allah. Al-haqqu haq, Allah saja yang benar kan? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini kuntu mina zolim, sesungguhnya akulah yang telah berbuat kejo. Nah, merasa salah enggak? Nah, itulah musibah. Musibah itu datang agar kita berkesadaran bahwa kita sebagai wujud manusia yang selalu dalam kesalahan. Maka kita minta ampun terus akhirnya kepada Allah. Minta ampun kita akhirnya kepada Allah. Saya mengisah ada, bentar, sedikit lagi lah. Maka engkau akan mendapatkan taufik minhu wa minnah. Engkau akan mendapatkan taufik. Taufik kemarin dalam kajian ilmu Al-Gunyah termasuk bagian daripada Ar-Rahim Allah. Jadi taufik dan hidayah itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang mukmin. Mukmin, tidak kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kalau hamba-hamba Allah yang tidak beriman tidak diberikan Allah taufik. Nah, setelah kita beriman kepada Allah, maka balutan musibah yang datang kepada kita seharusnya membuka kepada kita kasyaf, yaitu taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu, faqa itu kemampuan membedakan benar dan salah, kemampuan membedakan batil dan yang hak, kemampuan membedakan mana yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mana yang tidak. Ada sebuah cerita, nah kita kisah lagi lah, kisah Syekh Imam Qalyubi. Suka aja lah mendengar kisah, suka aja lah. Banyak kisahnya, nah yang mana yang cocok. Nah, ini kisah sebagai orang yang memiliki keyakinan di dalam hidupnya, yang memiliki basirah dalam hidupnya. Dia meyakini sebuah kalimat yang dibacanya karena dia sudah punya keimanan kepada Allah. Nah, diceritakan oleh Imam Qalyubi dalam kitab An-Nawadir, anna imra'atan kana laha jaujun munafik
wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qauli aw fi'lillah bismillah. Perempuan ini mengamalkan segala perbuatannya dimulai dengan kalimat bismillah. Jadi apa aja, mengambil benda bismillah, mau minum bismillah, mau duduk bismillah, mau apa aja bismillah itu terus dibacanya. Bismillah. Jadi kena bencana juga. Misalnya luka, kena bencana, bismillah. Nah, kalau di kampung habis membaca bismillah itu ada luka di tangan langsung rampit, langsung menolak apa? Tertutup. Wah, kenapa jadi ilmunya makasihin baca bismillah aja misalnya, kan ada seperti itu. Itu karena keyakinan. Coba lihat kita kisah ini. Ini luar biasa. Kisah ini. Wa kanat sudah tadi ya. Faqala jaujuha liaf'alinna. Suatu hari suaminya yang munafik ini berkata kepada istrinya, karena dia tidak suka mendengar istrinya selalu sering mengucap bismillah. Bini pian mang guru, istri pian sering mengucap bismillah kah, atau sering menyebut abang kah? Ini ada istri suka menyebut bismillah, apa aja bismillah. Si suami ini orang munafik. Maksud munafik di sini orang jauh dengan Allah. Lalu pada suatu hari si suami ini ingin sekali mengerjai si istrinya. Mengerjai itu apa ya lah? Karena dia ucap bismillah, pikirannya suami ini tidak bagus kan. Suatu hari dia mengasih sesuatu benda surah, semacam sapu tangan lah, enggak, sapu tangan atau benda bungkusan, sebuah bungkusan surah itu bisa makan bungkusan. Wa qala laha ihfaziha, istriku, anu nih nah, apa pelihara nih benda ini, jangan dibuka-buka, jangan dikemanakan, pokok simpan nih, ini amanah aku dari suami. Fawada'atha fi mahallin, kemudian si istri itu meletakkan benda tadi, bungkusan tadi, ke tempat yang biasa dia menyimpan suatu benda, dengan dimulai dengan ucapan bismillah. Faghfalaha, kemudian istri ini lupalah dia tentang benda itu suatu saat. Wa aqaja surah wa aqaja ma fiha wa rumah fi bi'rin fi darihi. Waktu istrinya sedang lengah, si suami ini mengambil bungkusan tadi yang di tempat biasa istri letakkan itu, diambilnya, dibuangnya fi bi'ri darihi, di sumur rumahnya. Biasanya orang ada di Arab tuh sumur, ada sumur di dekat rumah. Seperti kita di kampung-kampung biasanya kan ada sumur. Dibuang ke situ. Hilang dah benda tuh, hilang. Sumur di Arab itu kayak sumur kita di pegunungan tuh biasanya dalam lah, anunya apa? Habis saya sudah itu. Kemudian hari itu juga setelah dia mengambil itu, beberapa saat dia bertemu dengan istrinya. Sini mana bungkusan kamu tar, yang saya simpan, yang saya suruh menyimpan. Subhanallah. Faja'at ila mahliha wa qalat bismillah. Si istri itu sudah ambil ke bungkusan dari itu ke tempat yang biasa dia mengucap bismillah katanya. Benda itu ternyata memang ada di apa nih? Di tempat itu semula. Jadi benda itu tidak hilang rupanya. Bismillah aja. Subhanallah. Wa qalat bismillah. Fa amarallahu taala Jibril ayyanzil. Pada saat itulah Jibril diperintahkan Allah untuk mengambil benda itu, meletakkannya dalam sekejap ke tempat semula. Nah ini syari'an. Maka benda itu ada, maka terkejutlah suami itu. Fata'ajabu jaujaha wa taba ilallahi ta'ala. Ini suamiku, nah bungkusannya. Terkejutlah suami itu, benda itu memang ada di tempat itu. Fataba ilallah, maka suami itu pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan yakin.